Amerika Latin kembali diguncang ketegangan besar setelah Amerika Serikat melancarkan serangan militer skala besar ke Venezuela pada akhir pekan lalu. Dalam operasi tersebut, Washington menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, sebuah langkah yang langsung memicu kekhawatiran luas di seluruh kawasan. Tak berhenti di situ, pada Senin 5 Januari 2026 pagi, Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan sikap kerasnya. Ia mengancam akan mengambil tindakan terhadap Kolombia, Kuba, dan Meksiko jika negara-negara tersebut tidak berbenah diri. Trump mengklaim langkah itu diperlukan untuk memerangi perdagangan narkoba dan melindungi kepentingan Amerika Serikat di belahan barat. Pernyataan ini membangkitkan kembali trauma lama Amerika Latin terhadap campur tangan AS. Banyak negara yang menjadi sasaran tidak menginginkan keterlibatan Washington. Namun pada saat yang sama, kemampuan militer mereka dinilai jauh dari cukup untuk benar-benar menjaga jarak dari kekuatan Amerika Serikat. Secara global, Amerika Serikat masih menjadi kekuatan militer terbesar di dunia. Anggaran pertahanannya pada tahun 2025 mencapai 895 miliar dolar AS atau sekitar 15.000 triliun rupiah, setara lebih dari 3% produk domestik bruto negara tersebut. Jumlah ini bahkan melampaui total anggaran militer gabungan 10 negara dengan belanja pertahanan terbesar berikutnya. Di Amerika Latin, Brasil tercatat sebagai negara dengan kekuatan militer paling besar dan menempati peringkat ke-11 dunia. Namun jaraknya dengan AS tetap sangat lebar. Meksiko berada di peringkat ke-32, Kolombia ke-46, Venezuela ke-50, dan Kuba ke-67 secara global. Dalam ukuran konvensional seperti jumlah personel aktif, pesawat tempur, tank, kapal perang, hingga anggaran militer, negara-negara Amerika Latin tertinggal jauh. Dalam skenario perang terbuka dengan kekuatan darat, udara, dan laut, Amerika Serikat memiliki keunggulan yang hampir tak tertandingi. Meski kalah dalam perang konvensional, negara-negara Amerika Latin memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki AS dalam skala yang sama, yaitu keberadaan pasukan paramiliter dan kelompok bersenjata non-reguler. Kelompok-kelompok ini sering beroperasi berdampingan dengan militer resmi dan menggunakan taktik peperangan asimetris. Mereka tidak bertumpu pada tank atau jet tempur, melainkan pada mobilitas, penguasaan wilayah lokal, dan metode tidak konvensional. Kuba memiliki salah satu kekuatan paramiliter terbesar di dunia. Lebih dari 1 juta warga tergabung dalam milisi yang dikendalikan negara dan jaringan pertahanan lingkungan. Kelompok ini diposisikan sebagai cadangan sipil yang siap mendukung tentara reguler jika terjadi ancaman eksternal atau krisis dalam negeri. Di Venezuela, kelompok sipil bersenjata pro-pemerintah yang dikenal sebagai Colectivos telah lama menjadi bagian dari landscape keamanan. Meski bukan bagian resmi militer, mereka kerap dituding berperan dalam pengendalian politik dan penindasan oposisi, terutama di masa pemerintahan Maduro. Kolombia memiliki sejarah panjang kelompok paramiliter sayap kanan yang muncul pada era 1980-an untuk melawan pemberontak kiri. Walau secara resmi dibubarkan, banyak kelompok tersebut bereinkarnasi menjadi organisasi kriminal bersenjata yang masih aktif di wilayah pedesaan. Sementara di Meksiko, kartel narkoba berfungsi layaknya pasukan paramiliter de facto. Kelompok seperti Zetas yang berakar dari mantan tentara memiliki senjata kelas militer dan kendali teritorial yang seringkali melampaui aparat lokal. Iya, secara militer konvensional, Amerika Latin hampir tidak memiliki peluang menghadapi Amerika Serikat. Namun melalui kekuatan asimetris dan dinamika lokal, kawasan ini tetap menyimpan potensi perlawanan yang sulit diprediksi.